Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini mau review MPPT ya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ya sebenarnya sudah lama sih saya pakai. Udah 2 minggu yang lalu itu saya untuk belajar setting dan mempelajari sistem kerja MPPT ini ya. Nanti apa aja kekurangannya dan kelebihannya. Oke, akan saya review di video kali ini. Untuk pertama, untuk tampilan depan seperti ini ya, untuk MPPT dari POWMR, tapi ini tipenya jenis POWkeeper ya, dengan tipe POWkeeper 1120. Untuk di depan ini ditempel barcode dari POWkeepernya, jadi untuk tampilan depan dari MPPT nya terhalang stiker ya. Untuk bagian atas, samping, bawah ini kotaknya polos ya, ini kayak kardus HP ya bentuknya. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini. Untuk pertama ini adalah tipe ampernya ya, ada varian 20 ampere, 30, 40 dan 60 ya. Semua sistemnya di 12 atau 24 volt. Ini auto detect ya, jadi kalau pakai 24 volt nanti MPPT nya langsung mendeteksi tegangan 24 volt. Terus untuk di bawahnya ada switchable 4, ini mungkin jenis baterai ya. Ada LiPo 4, LiNCOMN, apa ini saya kurang tahu. Ada sel, ada FLD, apa bacanya ini. Ada gel, terus ada user. Nah, ini untuk lithium nggak ada keterangannya ya. Berarti harus pakai user atau manual ya. Nanti di setting manual. Untuk nomor 3 ini ada MPPT teknologi max efisien itu sampai 99,5% ya. Ini klaimnya POWMR sendiri. Untuk nomor 4 ada high quality komponen, ini memakai komponen bagus ya. Nah, ini Inggris saya nggak tahu artinya apa ini. Mungkin ini ya yang lebih benar. Untuk konversi efisien itu 97% ya. Terus nomor 5 the maximum PV input, berarti ini panel surya maksimal itu di 55 volt ya. Untuk 20 ampere ini sampai 100 volt, mungkin tergantung varian ya. Jadi kalau semakin tinggi kalian pilih varian ampernya, semakin tinggi pula untuk panel surya maksimalnya ya. Terus di sini ada Made in China, ini webnya. Oke, untuk tampilannya seperti ini saja, warna kardusnya abu-abu ya. Ini sama persis kayak HP guys ya. Oke, saya buka lewat samping sini. Nah, di sini ada sapaan dari POWMR ya. Nah, ada hi gini. Terus di sini ada lambang matahari dan ini kartunnya mungkin ya, gambar dari POWMR-nya. Oke, kemudian untuk di boxnya ini dilapisi dengan seperti gabus ya ini. Oke, saya singkirin dulu dalam boxnya aja yang saya lihat dulu ya. Sini pertama dapat buku manual ya, dengan berbahasa bahasa Inggris ya, tidak terjemah Indonesia. Karena ini barang luar ya, tidak resmi masuk Indonesia. Jadi untuk keterangannya berbahasa Inggris. Jadi kalian harus translate dulu atau lihat di tutorial YouTube. Sudah banyak pengguna Indonesia yang membeli MPPT ini ya. Oke, kemudian dapat ini seperti patokan untuk bautnya ya. Nanti di belakang sini ada tempat untuk skrupnya untuk ditempel di tembok ya. Nah, bisa pakai ini untuk apa namanya, ngincer bolongannya guys ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk dalamannya seperti itu aja, kosong ya. Untuk harganya sendiri, ini dulu waktu lebaran ya, saya membelinya itu di Tokopedia, dapat diskon sekitar 72.000 lah pokoknya. Jadi totalnya itu dari yang 370 menjadi 330 atau 320 sekian, saya kurang tahu ya, lupa saya. Nah, ini untuk sekarang mungkin sudah lewat ya promonya. Jadi kalau kalian membeli
tetap saya cantumkan dari Tokopedia ataupun dari Shopee ya. Kalau di Shopee sudah ada yang jual juga, harganya lebih murah di Shopee, cuma nggak dapat gratis ongkir ya. Oke, untuk MPPT nya seperti ini. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini ya. Untuk bentuk dari PAU Keeper 1120, saya beli yang ukuran 20 ampere ya. Untuk di depan di sini ada displaynya. Di sini belum menyala ya displaynya, atau belum ada warnanya juga. Jadi seperti kalkulator, cuma ada angka-angka saja. Di sini ada temperatur sensor, mungkin untuk sensor ruangan ya, suhunya berapa derajat. Kemudian di sini ada tombol, dua tombol, ada panah ke atas dan set ya. Untuk di samping kanan ada dua buah USB untuk pengisian HP ya. Saya kurang tahu untuk maksimal tegangannya berapa, maksimal ampernya berapa, apa mendukung fast charging atau enggak. Saya sempat baca-baca di buku manual, itu enggak ada keterangannya. Untuk di bawah sini yang kuning ini bisa dilepas ya. Nah, ini tempat skrupnya, nanti untuk kabelnya, tempat kencenginya di dalam sini. Jadi ketika ditutup rapi ya, nggak ada bolongannya. Nah, seperti ini. Untuk bentuknya sih minimalis, simple ya, kecil. Untuk beratnya sendiri ini lumayan berat, sekitar mungkin hampir 1 kilo ya. Dikarenakan ini guys, yang istimewa sekali, bodinya full heatsink guys. Ini heatsink dengan sirip juga, bertekstur ya, ada garis-garisnya, dan ini tebal guys ya. Ini di dalamnya pun ada mungkin segini guys ya, tebalnya sebesar ini di bagian dalam sini. Nah, di sini ada bekas skrup ya, atau baut-baut. Ini mungkin tempat modul PCB nya ya, di dalam sini. Dan di bawah sini ada lubang untuk kabel. Sebentar, ini saya buka biar terlihat. Nah, di sini ada lambang panel surya ya, min plus, berarti bagian sini input panel surya. Kemudian yang bagian tengah ada min plus, ini lambang baterai ya. Ini adalah input baterainya bagian tengah. Kemudian di sini ada lambang lampu. Ini output dari SCC ya, nanti untuk ke beban. Kalau apa namanya, untuk ke inverter itu tidak cocok ya. Jadi kalau pakai inverter nanti ngambilnya langsung dari baterai saja, karena di dalam sini sistem saklarnya pakai MOSFET. Nanti kalau terkena lonjakan terlalu tinggi, MOSFET-nya bisa jebol ya. Nah, di sini ada dua lubang yang tidak bolong ya. Ini mungkin fungsinya ada, cuma nggak difungsikan sama PAU MR-nya ya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Untuk bit quality-nya ini kalau saya ketok, nah ini seperti ada pair-nya guys. Saya kurang tahu dalamannya gimana. Kalau kalian mau melihat dalamannya, nanti saya kasih linknya. Ada yang sudah review juga dari project ringan atau PLTS sederhana ya. Nah, itu juga full lengkap dengan settingannya. Jadi nanti kalau di video ini tidak saya bongkar ya. Ya mungkin suatu saat akan saya bongkar, cuma karena masih baru ya, masih bau-bau baru guys ya. Nah, untuk di samping ini ada keterangannya, ini ada barcode-nya juga. Di sini keterangannya MPPT Solar Charger Controller ya guys ya. Untuk red voltage-nya ini tegangannya di 12 atau 24 untuk sistem kerja baterainya ya. Untuk red current-nya di 20 ampere, max PP voltage-nya di 60 volt ya. Untuk maksimum input powernya, kalau kalian main 12 volt itu maksimal panel surya di 260 WP guys ya. Atau kalau pakai 24 volt di 520 WP ya, atau watt. Oke, akan saya tes ya untuk MPPT ini. Di sini sistem PLTS saya sudah masang kabelnya, sudah saya rapikan ya. Ini ada tempat skrupnya juga. Ini tadi saya lepas untuk saya review. Oke, saya bandingkan dengan sistem PWM yang di dalam sini. Nanti akan saya tes dulu pakai PWM itu dapatnya berapa. Ini apa sih? Ada semprot nyamuk ya. Oke, saya pasang dulu
sistem PWM-nya ya, seperti awal saya masang PLTS. Nah, ini ketika saya pakai PWM ya, untuk ampernya dapat sekitar 3,6. Kondisi tegangan baterai hampir full ya. Ini saya kasih beban biar drop sedikit. Kondisinya seperti ini. Untuk cuaca di luar tadi ada banyak awan, cuma ini posisi nggak ada awannya, pas mataharinya aja. Jadi bisa dibilang terik ya, tapi nggak terlalu terik. Ini kondisi jam 12 siang ya, posisi panas-panasnya matahari. Seperti ini ampere yang didapat. Oke, akan saya pasang di MPPT. Apakah perbedaannya terasa ya? Untuk ampernya 3,5 lah ya, dibulatkan. Oke, saya pasang dulu MPPT nya. Oh ya, untuk pemasangannya jangan lupa ya, kalau MPPT atau PWM pun ya, tegangan input itu harus dari baterai dulu. Kalau pemasangan MPPT ya, jangan dari panel. Nanti kalau panel dipasang dulu, baterainya nggak dipasang, bisa-bisa jebol ya. Oke, saya pasang dulu MPPT nya. Nah, seperti ini tampilannya kalau sudah saya pasang guys ya. Ini saya pindah ke jalur MPPT, sudah terhubung, dan display sebelah sini mati ya, karena sistem kerjanya kalau ada tegangan masuk dari panel surya ini baru nyala, tapi kalau nggak ada ya mati. Jadi kalau MPPT ini saya langsungkan masuk ke baterai ya. Ini kabelnya double, ada 4 ya, yang 2 untuk ini PLTS, ini yang 2 ini dari MPPT ya. Nah, kebetulan ini mendung guys, saya cek di luar itu awannya gede banget ya, kayaknya lama. Nah, sembari nunggu saya ingin mengasih tahu settingannya ya. Ini saya dapat dari channelnya PLTS Sederhana. Di situ lengkap guys ya, ada permasalahan juga, kalau kedapatan error bisa mampir ke sana guys ya. Nah, sebelumnya untuk tampilan awalnya seperti ini nanti ya. Ini ada tulisannya bat ya, artinya baterai. Kalau di sini lagi memakai settingan LiPo ya. Harusnya lithium, karena lithium nggak ada, terbacanya LiPo. Nah, di sini ada lambang matahari, terus panah. Ini MPPT, maksudnya dari matahari atau panel surya ini dikelola sama MPPT, kemudian menuju ke baterai ya. Nah, di sini sampingnya di atasnya tegangan ini ada keterangannya 12 volt. Artinya saya memakai sistem kerja 12 volt. Kalau di sini 24, nanti keterangannya kalian memakai baterai sistem 24 volt ya. Kemudian di sini ada lambang bohlam ya, atau lampu. Ini keterangannya untuk outputnya SCC ya. Ini saya coba nyalakan. Kalau nyalakan dipencet set ya. Nah, kemudian lampunya bersinar, berarti bagian output SCC ini bisa kalian nyalakan ya, atau dikasih beban nanti dia nyala. Kalau mematikannya di set aja, ini nanti mati. Nah, seperti ini. Nah, kemudian settingannya gimana? Ini kalau ada masalah, nanti bisa mampir ke channelnya PLTS Sederhana ya, karena dulu saya sering error guys ya. Ini yang saya tahu aja, kalau saya settingnya salah ya diingatkan di komentar ya. Pertama, kalian menuju ke sini ya, baterai dulu. Kalian tekan ini panah atas ini selama 3 detik ya, ditekan lama. Nah, ketika ada keterangannya seperti ini kalian sudah di menu setting ya. Kemudian klik panah ini sampai ketemu settingan lithium, terus diklik ya. Nah, untuk settingan lithium ini guys, 3/37 ini maksudnya 3 seri 3,7 volt ya. Ini untuk lithium. Kalian klik yang ini kayaknya, yang atas ditahan 3 detik. Nah, kalau sudah ini kedip-kedip ini kayaknya di set gini guys ya, 3 detik. Nah, kalau sudah ini kalian tekan set lagi selama 3 detik. Ini kayaknya sudah tersimpan guys ya. Oh iya, tadi sudah tersimpan ya. Nah, tadi kan seperti ini sudah memakai settingan lithium guys ya. Nah, untuk arusnya ini 0,7 di sini keterangannya. Ini saya sudah menghabiskan 295 Ah guys ya, dari pertama saya masang ini.
Kemudian di sini ada sensor suhunya di sini ya. Ini ada sensor suhunya, sensor ruangan guys ya. Kemudian untuk tegangan panelnya mana? Kalian klik set ini guys ya. Klik set 3 detik. Nah, nanti di sini akan berubah menjadi PV atau panel surya. Jadi kalian pilih salah satu antara display tegangan panel atau display tegangan baterai. Karena di sini sudah ada tegangan baterainya, mending saya ganti ke PV guys ya. Jadi biar tahu tegangan panel surya itu berapa volt ya. Jadi konversi tegangan yang menjadi arus bisa tahu ya. Semakin tinggi tegangannya, semakin tinggi konversinya. Tapi akibatnya semakin panas ya MPPT-nya. Tapi kalau terlalu tinggi, efisiensinya juga semakin menurun ya. Nah, untuk di sini saya nggak tahu, harusnya gini kan berganti ya, setiap beberapa detik dia berganti dari panel terus ke suhu terus ke ampere ya. Nah, punya saya ini nggak bisa guys ya. Jadi kalau kalau saya set di PV gini ya, tegangannya ya nanti munculnya gini terus guys. Kalau saya lihat di channel lain dia ini berubah-berubah guys ya. Kalau punya saya nggak bisa. Jadi kalau di ampere ya ampere terus gini. Ya ada bagusnya sih guys ya. Cuma kurang aja, kurang tampilan gitu. Saya mau ngecek tegangan panel harus ngeklik lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal nunggu panas guys ya. Di sini saya juga bingung, ini sistem kerja MPPT ini agak aneh guys ya. Saya itu dapat info dari channelnya Mas Fahmi PLS ya. Saya di WA. Katanya dia kan sudah ganti ya. Dulu pakai PowerMR terus ganti pakai PowerKeeper ya. Ya ukurannya juga sama 20 ampere. Itu setiap 6 menit katanya nanti ampernya ngedrop ya menjadi 0, tapi nanti naik lagi. Nah, itu bukan karena mendung atau gimana ya. Ini karena sistem kerja MPPT seperti itu guys ya. Maksudnya untuk MPPT PowerKeeper ya. Untuk MPPT lain kayaknya nggak ada sampai drop gitu. Jadi dia memang algoritmanya setiap 6 menit dia turun sampai 0, nanti naik lagi seperti keadaannya semula. Misal panas terik, nggak ada mendung sama sekali, dia 4 ampere ya guys ya. Nah, ketika 6 menit berlalu dia tahu-tahu langsung 0 guys ya. Tapi beberapa detik langsung naik lagi ke 4 ampere gitu. Secara mendadak. Nah, saya sempat browsing di YouTube, di web ya, itu nggak ketemu. Tapi di YouTube ada salah satu channel orang luar. Itu dia ngeluhnya sama, jenis MPPT-nya PowerKeeper juga, cuma serinya beda ya. Setiap 4 menit malahan atau 5 menit kata dia itu ampere nanti akan drop 0 tapi naik lagi. Lah naiknya itu lama guys, mungkin itu generasi yang lama ya. Kalau generasi yang baru nanti drop langsung naik lagi, cuma beberapa detik gitu, nggak kerasa ya mungkin. Tapi itu menjadi kelemahan ya. Ya mungkin kalau harga sih oke guys ya, tapi kalau sistem kerjanya seperti ini ya itu bisa kalian tanggapi sendiri ya. Saya kan review barangnya seperti ini keadaannya. Kalau kalian membeli ya monggo, kalau enggak ya enggak. Kalau saya gimana? Kalau pendapat saya sih kurang puas ya. Setahu saya, kalau saya tahu dari awal algoritmanya seperti itu, saya nggak beli ini guys. Saya tabung, beli yang lebih besar aja gitu, yang lebih baik. Karena sistem PLTS saya lama-lama kan upgrade ya, menjadi lebih besar seiring waktu. Nah, pikiran saya kalau kecil dulu nggak apa-apa, yang penting ngerasain MPPT. Tapi kalau kayak gini ya agak kecewa guys ya. Tapi kalau kalian nggak kecewa nggak apa-apa, yang penting bisa ngerasain MPPT gitu ya, nggak apa-apa. Saya nggak ngelarang kalian membeli ini guys ya. Tapi untuk build quality-nya sih bagus ya. Nanti suatu kapan nanti akan saya bongkar juga, lihat dalamannya. Oke, ini akan saya coba ya, nunggu beberapa menit nanti ampernya akan 0. Untuk sekarang dia konstan ya, stabil di 0,8 atau 0,7 ya. Kan saya tunggu nanti dia 0 langsung naik lagi. Nah, tadi terlihat ya, dia 0 langsung naik lagi seperti ini. Naiknya ya perlahan guys ya.
Tapi itu cuma berlaku beberapa detik ya, mungkin 2 detikan ya, tapi itu setiap 6 menit sekali guys ya. Itu seperti itu terulang terus. Itu kemarin saya pengetesan sampai 3 kali, itu hasilnya sama guys, setiap 6 menit ya. Kalau yang generasi baru ya, ini saya beli baru guys ya. Mungkin kalau generasi lama beda lagi ya. Mungkin ada yang sudah beli, tanggapannya gimana? Ada yang baru tahu, yang sudah nonton video saya baru tahu, terus dicek ternyata sama ya, berarti memang sistem algoritmanya sama guys ya. Saya sudah browsing beberapa channel ya, sama seperti ini, setiap 6 menit dia drop terus naik lagi. Tahu-tahu turun padahal ada panas. Oke, saya tunggu sampai kondisi trik aja guys ya. Kalau pemakaian sehari selama 2 minggu lalu itu saya kayak nggak ngerasain rasanya MPPT guys. Kalau saya pakai BBM biasa ini setiap hari itu rata-rata di 4,5 ampere guys ya. Bahkan kadang beberapa saat sampai 4,7, 4,8. Kalau 5 ampere pernah guys ya, itu cuma sesaat, tahu-tahu drop lagi. Ini pernah saya lihat, cuma nggak pernah saya videokan. Tapi untuk keseharian itu rata-rata 4,5 ampere. Nah, sedangkan saya pakai MPPT itu rata-rata 4 ampere guys ya. Itu paling tinggi cuma 4,5 ampere yang saya pernah tahu. Padahal sehari-hari terik guys ya, di sini panasnya berlebih guys ya. Ini ada sensor suhu. Ini walau di dalam box ya, ini sampai 3,4. Kadang sampai 3,6. Ini kalau saya taruh luar, di luar ruangan sini mungkin lebih panas guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Saya tunggu sampai matahari terik. Ini guys, tadi mataharinya di sini ya. Maksudnya di area awan sini yang nggak ada awannya, cuma tipis-tipis nih awan kecil seperti ini. Lah, ketika sudah saya ganti ke MPPT, tahu-tahu langsung awan gede nih guys ya. Mataharinya di sebelah sini loh guys. Nah, di sini. Mungkin di tengah-tengah area ini. Jadi ini lama sekali, ini awannya gede guys ya. Nah, nanti mungkin sampai sini area kosong ini akan saya cek ya MPPT nya berapa ampere dapat arusnya ketika trik ya. Ini kondisi jam 12:30 siang guys ya. Dan ini saya tunggu lama, sudah mulai cerah guys ya. Ini ampernya tadi sampai 3,5. Ini stabilnya di 3,3 ampere ya. Nah, di sini karena nggak bisa ngetes ya, banyak awan, susah guys ya. Pokoknya nanti saya kasih gambaran, saya itu bandingkan BBM dengan MPPT saya. Setahu saya mantengin MPPT ini paling tinggi cuma 4,5 ampere, sedangkan PWM saya itu sampai 4,7. Nah, di sini perlu digarisbawahi, di sini alat ukurnya beda guys ya. Mungkin ada kesalahan alat ukur, mungkin ini bisa ngukurnya terlalu berlebihan ya, atau memang MPPT ini memang bisanya sampai segitu guys ya. Nah, kemudian akan saya tes saja batas cut off-nya ya. Ini sudah saya pindah di tegangan baterai. Sekarang kondisi 12,6 volt. Ini saya paksa pakai power supply ya, biar menuhin tegangannya ini. Ini saya paksa lagi apakah dia mau cut off ya. Nah, ini ampernya saya naikkan ya. Ini mungkin nanti sebentar lagi 12,7 volt ya. Ditunggu saja apakah mau cut off ya. Sebelumnya ini masih ngecas ya di 2,8 ampere. Ini panahnya berkedip terus. Nah, oke, ditunggu sampai cut off. Ini ada mode floating apa enggak ya guys? Ini ampernya mulai mengecil ya, padahal panasnya sama. Mungkin kalau sudah hampir full dia mengecil seperti ini ya.
tapi ini saya paksa dengan power supply. Ini sebentar lagi 12,7 volt. Kalau saya pantengin sih ini ampernya perlahan turun ya guys ya. Kalau saya cek sinarnya matahari dia itu cerah guys ya, stabil ya. Tapi untuk ampernya dia perlahan turun. Untuk float ini nggak ada keterangannya kalau masuk mode float. Mungkin panahnya berhenti berkedip atau gimana, tapi ini ampernya jelas turun guys ya. Ya ini turun lagi 0,8 ya, turunnya secara perlahan ya, mengecil. Ini tegangan panel surya sampai 18,1 volt ya. Biasanya kalau MPPT bekerja maksimal, tegangan panel itu ngedrop sampai 13,5 volt. Ini saya ganti lagi ke tegangan baterai. Untuk baterai masih 12,6, tapi arusnya sudah turun ya. Memang ini MPPT lumayan canggih guys ya. Ini sudah cut off ya, jadi memang ada mode floatnya ya. Saya cek tegangannya drop di 12,5 volt ya. Ini saya matikan dulu dari power supply nya. Tegangan drop lagi menjadi 12,2 volt ya, karena memang ini enggak seharusnya tegangan baterai. Saya bantu power supply, tegangannya saya paksa naik, tapi kalau saya matikan dia kembali drop. Nah untuk ampernya masih 0 ya, tidak mengecas, dan fiturnya ini bagus ya. Jadi ketika mau full dia itu menurunkan ampere secara perlahan guys ya. Itu mode float seperti SCCE Paper yang pernah saya tonton di channelnya Project Ringan. Itu kalau sudah mau full dia mengecil ya, jadi untuk pengisian maksimal. Kalau PWM dia nggak ada fitur seperti itu, dia hanya cut off atau on aja. Jadi ketika mau full atau full pun bahkan ya ampernya itu maksimal. Jadi ketika cut off dari SCC nya tegangannya dropnya lumayan jauh ya, karena memang kalau dicas dengan ampere besar itu tegangan baterai itu enggak setinggi tegangan pada saat dicas gitu guys ya. Oke, saya coba nyalakan beban ya, apakah drop lagi nanti. Oke, tegangannya sudah drop ya, kalau di display sampai 11,8, kalau di SCC 12,1, belum drop ya. Ya mungkin videonya hanya sampai sini aja guys ya. Kesimpulan saya, kalau dari segi harga ini kalau dibandingkan dengan kompetitifnya ya, yang stack itu ada ukuran 20 ampere itu harganya 480, atau Jenege itu yang 20 ampere sama tapi harganya di 500 sekian ribu guys ya. Kalau MPPT ini agak nyeleneh sedikit guys ya, ini lebih murah, hampir 100 ribuan dari yang lain. Cuma untuk sistem kerjanya yang lain apakah sama seperti Pokeeper ini, setiap 6 menit drop. Nah itu mungkin jadi titik lemahnya Pokeeper ini. Kalau urusan bit quality saya jempol ya guys ya, tapi kalau masalah sistem algoritma MPPT ini kurang bagus guys ya. Oke, mungkin videonya hanya sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Saya Swallow Electro, terima kasih.